Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Bu akan membahas tentang materi aljabar vektor untuk dimensi 3. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama, kita masuk ke pengertian dasar. Di sini, dua vektor atau lebih disebut koplanar jika terletak pada bidang yang sama. Lalu, dua vektor atau lebih disebut kolinear jika terletak pada garis yang sama. Jadi, kita sudah mempelajari tentang dua vektor yang saling kolinear ya sebelumnya, tapi itu untuk dimensi 2-nya. Nanti kita akan fokus lebih kepada yang dimensi 3-nya. Jadi setiap vektor di R3 atau dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari IJK. Dengan kata lain, IJK membentuk basis untuk vektor-vektor di dimensi 3 atau R3. Nah, vektor R di R3 dapat dinyatakan sebagai triple bilangan dalam bentuk vektor baris. Kalau vektor baris berarti Rx, Ry, Rz. Ditulisnya menyamping. Atau dalam bentuk vektor kolom, ditulisnya ke bawah, Rx, Ry, dan Rz. Jadi, secara garis besarnya adalah untuk R3 di sini atau dimensi 3 ini berarti dia memiliki 3 komponen. Ada X, Y, dan Z gitu ya. Kalau yang dimensi 2 hanya X dan Y saja. Untuk selebihnya sama seperti pada dimensi 2 gitu. Jadi membedakan hanya dia X, Y, Z untuk yang dimensi 3, tapi kalau untuk dimensi 2 X, Y saja. Nah, contoh soalnya di sini. Jadi misalkan diketahui A, titik A 1,2,3 dan B 3,3,1 dan C 7,5,-3, buktikan bahwa titik A, B, dan C segaris atau kolinear dan tentukan perbandingan AB banding BC. Nah, langsung kita jawab aja di sini. Kalau kamu masih ingat kalau kolinear itu seperti apa, nah ini bisa kita kerjakan. Jadi yang membedakan cuma ini aja, ada 3 aja gitu ya. Nah, kita buat dulu nih titik A-nya menjadi vektor posisi. Jadi kalau titik A-nya di sini kita buat menjadi vektor A 1, 2, 3 dalam bentuk vektor kolom saja ya. Jadi kalau vektor kolom itu kenapa lebih mudah? Karena dia kan susunnya ke bawah, jadi lebih enak gitu ya. Nah, vektor posisi A, B, C-nya sudah ada. Nah, berarti yang pertama karena di sini kita membuktikan itu dia segaris, maka kita akan membuktikan untuk garis AB, vektor AB dan vektor BC. Nah, kita cari dulu nih vektor AB. Kalau nyari vektor AB berarti komponen vektornya adalah B dikurang A gitu ya. Kalau AB berarti B dikurang A. Nah, kita masukkan di sini. B-nya 3, 3, 1, lalu A-nya 1, 2, 3. Kita kurangin, dapat di sini 2, 1, min 2. Begitu juga dengan vektor BC. Kalau BC berarti C kurang B. Berarti 7, 5, min 3 dikurang 3, 3, 1. Nah, didapatlah di sini 4, 2, min 4. Nah, kalau kita sederhanakan lagi yang 4, 2, min 4, ternyata kita bisa nih dapat faktornya itu 2. 2-nya dikeluarin. 2, lalu dibuka kurungnya menjadi, supaya jadi 4 berarti 2 kali 2. Supaya jadi 2 berarti 2 kali 1. Supaya jadi min 4 berarti 2 kali min 2. Ternyata di sini yang di dalam vektor yang kolomnya ini ternyata sama dengan vektor AB yang 2, 1, min 2 gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan, sehingga di sini kesimpulannya adalah vektor BC ternyata adalah 2 kali vektornya AB gitu kan ya, 2 kali vektor AB karena ini kan vektor AB yang 2, 1, min 2. Sehingga karena di sini BC sama dengan 2 kali vektor AB, maka ini menunjukkan bahwa AB dan C kolinear atau segaris. Nah, seperti itu cara membuktikannya. Nah, lalu perbandingannya gimana? BC sama dengan 2 kali AB. Nah, AB-nya kita pindahin nih, BC, AB-nya pindah jadi per AB sama dengan 2 gitu kan ya. Karena dia mintanya AB banding BC, kita baliklah, AB-nya di atas, BC-nya di bawah, sehingga 2-nya juga dibalik. Kalau 2 itu kan 2/1, kalau dibalik itu 1/2, sehingga bisa kita tulis di sini AB banding BC sama dengan 1/2. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya intinya sama ya dengan yang dimensi 2. Yang membedakan hanya dia ada 3 angka saja. Oke, nah acuan arah Cartesius dalam R3 gitu ya. Nah, di sini jika koordinat titik P itu A1, A2, A3, maka vektor posisi P-nya adalah OP gitu ya. P kecil jadinya kayak yang tadi ya. Nah, atau bisa juga kalau vektor posisinya ditulis vektor kolom jadi A1, A2, A3 tulis ke bawah, atau dalam bentuk vektor basis berarti vektor P-nya itu adalah
A1I plus A2J plus A3K. Nah, seperti itu ya. Gitu. Lalu kalau kita misalkan mau mencari besar vektor OP, nah jadi karena berkaitan dengan aljabar berarti panjang vektor ya. Kalau OP ya berarti sama dengan panjang vektor P-nya. Dengan cara apa? Ya berarti kita tinggal cari panjangnya. Dengan cara rumusnya adalah akar dari kuadrat masing-masing komponen. Berarti akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, tinggal dijumlahkan lalu dicari akarnya. Lalu selanjutnya adalah jika Q B1, B2, B3, maka PQ. Nah, ini berarti komponen vektor nih. Kalau PQ berarti Q kurang P. Jadi ingat lagi nih ya. Nah, berarti tinggal dikurangin tuh P sama Q-nya gitu ya kan. Berarti B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3. Panjangnya ya berarti tinggal kita cari dari panjang vektor si PQ-nya gitu ya. Tanda mutlak jangan lupa. Akar dari masing-masing kuadrat masing-masing komponen. Nah, contoh soalnya di sini, kalau misalkan diketahui titik A 347 dan B-nya min 251, tentukan komponen dan panjang vektor AB. Nah, berarti yang pertama kita cari, kita buat dulu vektor posisinya. Vektor posisi A-nya berarti 347, lalu vektor posisi B-nya min 251. Nah, lalu kita cari komponen vektor AB-nya. Kalau AB berarti B dikurang A, berarti min 251 dikurang 347. Min 2 kurang 3, min 5, 5 kurang 4, 1 kurang 7 itu min 6. Baru deh kita cari panjang vektor AB-nya, yaitu akar dari kuadrat masing-masing komponen. Berarti min 5 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 6 kuadrat. Jadi akar dari 25 tambah 1 tambah 36. Hasilnya adalah akar 62. Nah, kalau sampai sini nggak bisa diakarin atau tidak bisa disederhanakan, ya sudah selesai, kita tulis akar 62 saja. Nah, seperti itu. Lalu operasi aljabar vektor dalam ruang di sini yang pertama adalah operasi penjumlahan, ya berarti nanti tinggal kita jumlahkan masing-masing komponennya. Kalau berdasarkan ini kan vektor basis ya, berarti I sama I, J sama J, K sama K, koefisiennya yang dijumlahkan. Begitu juga kalau pengurangan gitu ya, pengurangan berarti tinggal dikurangkan saja. Begitu juga dengan perkalian. Kalau perkalian berarti nanti kamu kalikan saja dengan komponen vektornya. Kita ke contoh soal di sini. Diketahui vektor A 1, 2, 4 dalam vektor kolom, vektor B-nya itu 5, 4, 0. Yang ditanya adalah yang pertama, yang A penjumlahan, yang B itu pengurangan, lalu yang C adalah perkalian. Kita jawab yang A dulu. Di sini A tambah B itu berarti jadinya 1, 2, 4 ditambah 5, 4, 0. Kita tinggal jumlah ini. 1 ditambah 5 itu 6, 2 tambah 4 itu 6, 4 tambah 0, 4. Nah, berarti hasil jumlahnya adalah vektor A tambah vektor B adalah 6, 6, 4. Lalu vektor A dikurangi dengan vektor B, berarti kita kurangi nih vektor A-nya. 1 dikurang 5 itu min 4, 2 kurang 4 itu min 2, 4 kurang 0, 4. Nah, ini hasil pengurangannya. Begitu juga untuk perkalian ya, min 3 kali vektor B, berarti kalinya 1, min 3 kali 5, min 3 kali 4, min 3 kali 0. Didapat min 15, min 12, dan 0. Nah, ini hasilnya untuk operasi aljabar untuk pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Contoh soal berikutnya di sini. Diketahui koordinat-koordinat A 347, B min 25 min 3, dan C 6 min 3 min 5. Jika vektor P sama dengan vektor AB, vektor Q sama dengan vektor BC, dan vektor R sama dengan vektor AC, tunjukkan bahwa vektor R sama dengan vektor P ditambah Q. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita harus cari, lihat dulu nih komponennya. Kan katanya kalau vektor P itu adalah vektor AB sama dengan. Berarti kita cari dulu vektor AB-nya, yaitu B dikurang A. B itu tadi B-nya min 25 min 3 dikurang A-nya itu 3, 4, 7. Kita kurangin nih. Min 2 kurang 3 itu min 5. 5 dikurang 4 itu 1. Min 3 kurang 7 itu min 10 gitu ya. Lalu Q-nya juga sama, kita cari Q-nya itu adalah BC. Berarti C kurang B. Berarti 6 min 3 min 5 dikurang min 2, 5 min 3. 6 kurang min 2 jadinya min ketemu min plus jadi 8. Min 3 min 5 jadi minus 8. Min 5 min 3 min ketemu min jadinya plus ya. Jadi min 5 tambah 3 itu min 2. Nah, setelah itu gimana? Cari
R-nya. R itu tadi AC, C kurang A berarti 6 min 3 min 5 dikurangi dengan 347. 6 kurang 3, 3 min 3 min 4 itu min 7, min 5 min 7 itu min 12 gitu ya. Nah baru setelah ini kita buktikan, katanya vektor R itu sama dengan vektor P tambah Q gitu ya. Berarti kan 3 min 7 min 12 itu didapat dari vektor P ditambah vektor Q. Nah kita coba vektor P tambah vektor Q kita jumlahin gitu ya. Min 5 tambah 8 dapat 3. 1 ditambah min 8 itu dapat min 7. Min 10 tambah min 2 dapat min 12. Ternyata sama. Nah ini membuktikan gitu ya. Jadi vektor R benar sama dengan vektor P ditambah vektor Q gitu ya. Terbukti dengan 3 buah vektor tersebut membentuk segitiga karena jumlah 2 vektor sama dengan vektor yang ketiga. Jadi ternyata dia membentuk segitiga nih. Ada kesimpulan lainnya karena vektor yang ketiganya itu merupakan jumlah dari 2 vektor yang lainnya gitu. Contoh soal berikutnya di sini diketahui vektor U 2i plus 3j plus k, vektor v-nya 2i plus 4j plus k, dan vektor w-nya 2i min 3j plus 4k. Hasil dari 4 vektor U dikurangi 3 vektor V dikurang vektor W gitu ya. Nah kita jawab di sini nih. Jadinya 4U kurang 3V dikurang W. Tapi 3V kurang W-nya ini dikurung. Kita boleh buka dulu nih, nanti baru kita operasikan. Berarti ini min ketemu plus jadinya min ya. Nah ini min ketemu min jadinya plus gitu. Nah yang kita pakai yang ini, yang setelah kurungnya dibuka gitu ya. Gitu. Jadi kan kita mau langsung. Nah, kita masukin nih. 4 kali vektor U-nya 2i plus 3j plus k, lalu dikurang 3 kali vektor V 2i plus 4j plus k, lalu ditambah vektor W 2i min 3j plus 4k. Nah, kalau kita kaliin jadi 8i 12j plus 4k. Ini kalau kita langsung, ini min ketemu plus jadi min 6i min 12j min 3k. Kalau ini plus 2i min 3j plus 4k. Nah, kita kumpulin i sama i, j sama j, k sama k. Berarti 8i min 6i plus 2i, 12j min 12j min 3j, 4k min 3k plus 4k. Didapatlah hasilnya 4i min 3j plus 5k. Itu sesuai dengan yang koefisiennya variabelnya sama ya, i sama i, j sama j, k sama k. Nah, didapatlah seperti itu. Contoh selanjutnya di sini diketahui vektor A 2 min 5 min 2, vektor B 6 2 0, dan vektor C 4 3 2. Ditanya adalah panjang vektor 2A min 3B plus 4C. Yang ditanya panjangnya. Berarti tapi cari dulu hasil dari 2A min 3B plus 4C-nya. Nah, kita cari di sini. Pakai vektor kolom ya, 2A, berarti 2 kali vektor A, 2 min 5 min 2, dikurang 3 kali vektor B, 6 2 0, ditambah 4 kali vektor C, 4 3 2. Ini kita kaliin satu-satu dulu nih. 2 kali 2 4, 2 kali min 5 min 10, 2 kali min 2 min 4. Ini kita kaliin, minnya tetap ya, yang kamu kalikan cukup yang 3-nya aja berarti, karena kita mau depannya tetap min. 3 kali 6 18, 3 kali 2 6, 3 kali 0 0, tambah 4 kali 4 16, 4 kali 3 12, 4 kali 2 8. Kita tinggal jumlahin deh di sini. 4 kurang 18 tambah 16, hasilnya 2. Minus 10 minus 6 plus 12, dapat minus 4. Min 4 dikurang 0 tambah 8, dapat 4. Nah, kita cari panjang vektornya. Dari komponennya aja kita ambil akar dari 2 kuadrat plus min 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Didapatlah akar 36. Berapa akar 36? Ternyata 6. Nah, itu panjang vektornya. Oke, ini latihannya gitu ya. Jadi intinya semuanya sama gitu ya dengan dimensi 2 untuk rumus-rumusnya, yang membedakan hanya banyaknya angkanya saja. Dimensi 2 hanya 2 x, y saja. Kalau dimensi 3 ya berarti ada 3, yaitu x, y, z. Nah, ini soalnya ada 5 soal dikerjakan. Jika masih ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan gitu ya. Pasti dijawab. Oke, sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.